Daerah ini udah berapa lama dimanfaatkan untuk agrowisata ini, Pak? Untuk agrowisata ini lebih kurang sudah 4 tahun berjalan gitu. 4 tahun berjalan. Dan kami sampaikan daerah ini dulu adalah daerah peladangan gitu atau petanam padi gitu. Namun karena ada pemikiran dari Ini apa namanya, Pak? anak muda juga dibantu oleh dana desa sehingga air yang terkepung nih ya, yang terhampar nih, air yang terhampar ini dimanfaatkanlah untuk daerah wisata gitu. Menurut Pak Joyo, sebentar dulu. Menurut Pak Joyo sebagai putra daerah Pabon, Ya. mana nilai ekonomisnya lebih tinggi ketika ini kondisi saat ini, ketika pada saat di sini tanami padi gitu? Ini dua kali lipat, bahkan memiliki nilai plus yang luar biasa gitu. Yang mana nih? Pertama, dengan adanya hamparan air tawar ini dimanfaatkan untuk ada jembatan tengah sawah ini, itu pertama nilainya menjadi daerah wisata. Ya. Kemudian daerah wisata yang sekarang terbangun ini itu tidak mengganggu kepada pertanian itu. Nah, untuk kalian ketahui semuanya, di daerah ini terjadi 4 musim. Saya namakan 4 musim itu. Yang pertama, jembatan di tengah hamparan air banyak gitu kan, air yang terkurung gitu. Kemudian air ini waktunya itu selama 7 bulan gitu. Dalam jangka 7 bulan itu sudah bisa membesarkan ikan, mulai dari ikan puyuh, ikan sope, ikan bocek, limbe, bahkan bawang, ikan tawas dan lain-lain. Itu bisa dijadikan untuk nilai-nilai ekonomi pada masyarakat sekitar gitu. Dan dengan air tawar hamparan ini juga bisa pariwisata Pacu Sampan di sebelah ini. Setelah hamparan air tawar ini 7 bulan, itu muncul lagi musimnya, musim hamparan lumpur yang siap ditanam padi gitu. Nah, jadi sebelum air ini kering, ada lagi kegiatan wisata juga tuh. Tapi itu juga bernilai ekonomi gitu. Namanya merawang. Merawang itu mencekau ikan rame-rame gitu. Dengan semua peralatan tradisional. Mulai dari jala, tangguak, soko, mengecar, itu bisa nilai ikan yang masuk ke rumah tangga itu bukan daerah Pebauan aja, sampai ke daerah Kuantamudi ini bisa menikmati ikan yang ada di taruh ini. Nah, hasil ikan dari hasil orang Merawang itu juga mempunyai nilai plus itu. Tanah yang awalnya keras itu direncah oleh orang Merawang itu sehingga tanah itu siap untuk ditanam gitu. Jadi ikan diambil, muncul lumpur, siap tanamlah padi. Nah, setelah ditanam padi, muncul lagi musim ketiga yang saya sebut dengan musim jembatan dengan hamparan padi menghijau. Hamparan padi menghijau. Jadi itu waktu padi menghijau itu sekitar 2 bulan ya. Berapa bulan? 2 bulan, 3 bulan. Setelah hamparan padi menghijau 3 bulan, itu akan muncullah padi menguning. Muncul padi menguning, orang panen. Panen itu artinya padi ini ada pertanian di sini tadi. Ini yang menjadi pikiran gitu. Jadi pikiran bagaimana pertanian di sini benar-benar bisa menghasilkan 2 kali lipat dibandingkan sekarang. Atau memang hasilnya itu dibandingkan dengan nilai ekonomi memang masih di pertanyaan saya tadi, mana yang lebih menguntungkan ketika ini waduk atau dengan nilai pertanian tadi? Saya kan bilang waduk ini dari dulu ada, cuman dimanfaatkan untuk nilai wisata, berarti memiliki nilai plus yang bernilai tinggi, ya kan? Setelah padi menguning, tentu muncul lagi panen, itulah panen raya. Kadang-kadang dibuka oleh Bapak Bupati, kadang oleh kepala desanya, gitu kan? Baru ada panen raya, kemudian jual ladang.
setelah panen itu air nih dihambat lagi di sana itu. Dilepas. Air dilepas, kemudian dihambat di situ. Muncul lagi hamparan air tawar yang secara berangsur terjadilah seperti ini kembali. Begitulah perputaran daerah ini gitu, perputaran itu. Ini kan ada Ya. 7 bulan Ya. dengan kondisi waduk sebagai objek wisata. Oh. Kemudian 3 bulan sebagai Ya. Padi menguling. hamparan padi